Ini sikap kehati-hatian, sikap ketaatan dan kepatuhan beliau terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Aku khawatir bila meninggalkan perintahnya aku akan tersesat. Ini yang membahayakan. Jadi kalau dalam hidup kita, dalam amal kita, baik itu amal keseharian kita, kalau kita mengikuti Rasulullah, dijamin bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya, mencari-cari sendiri, bisa jadi yang kita lakukan itu tidak benar dan bahkan bisa tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian jihad pagi yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satu diantaranya adalah kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan salah satu ajaran agama kita, yaitu untuk belajar bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kepada kita semuanya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Taisir Al-Alam Syarh Umdatul Ahkam, dan pada kesempatan ini temanya adalah berkaitan dengan mendahulukan yang sebelah kanan. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan at-tayamun. At-tayamun. Tayamun itu tegesipun maksudnya adalah sebelah kanan, mendahulukan yang kanan. Di dalam hadis yang disebutkan di dalam kitab ini dan juga banyak ditemukan dalam kitab-kitab yang lain, karena ini hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi, muttafaqun alaih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan
ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tadi pagi Bapak Ibu memakai baju, memakai celana. Ketika memakai, tangan atau kaki kiri dulu. Alhamdulillah, pun cocok ya, pun cocok. Berarti ilmunya niki pun apa? Pun tamat nih, pun terus. Ketika memakai sandal atau sepatu, memakai kaos kaki, makan, memakai cincin, Bapak Ibu ngagem cincin yang kanan atau yang kiri? Coba yang memakai cincin di tangan kanan ngacung. Yang memakai jam tangan di tangan kanan apa kiri? Ada yang di tangan kanan? Yang cocok dengan tuntunan Nabi yang mana? Nek pakai cincin sing aman ki nganggo kanan kiri. Kanan dipakai, kiri juga dipakai. Kalau saya nggak pakai kanan juga enggak, kiri juga enggak. Nah makanya kita bahas ya, kita bahas tentang kanan. Tapi prinsip secara umum di dalam hadis ini itu dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal yang bersifat baik itu mendahulukan yang kanan. Kalau Bapak Ibu masuk rumah juga kaki kanan terlebih dahulu. Masuk kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, ya, sudah 100 nilainya ini. Sudah 100. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dijelaskan menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar itu seorang ulama ya, hadis. Tarojul yang disebutkan di dalam hadis itu berarti menyisir rambut dan meminyaki rambut. Jadi yang disebutkan di dalam hadis ini itu tidak semua hal, tetapi hanya sebagai contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan yang diawali dengan yang bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan bahwa dalam riwayat lain digunakan lafadz mastatoa, yaitu Nabi menyukai mendahulukan atau memulai yang kanan semampu beliau dalam setiap perkara. Lalu berkaitan dengan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kaidah di dalam mendahulukan yang kanan menurut Imam An-Nawawi adalah mendahulukan yang kanan ketika melakukan sesuatu yang mulia atau pekerjaan yang baik. Beliau mencontohkan, ya, misalnya menggunakan atau mengenakan pakaian, memakai baju, memakai celana, memakai kaos kaki, memakai sepatu, masuk masjid, kemudian menyisir rambut, mencukur rambut,
Dan juga ketika kita melaksanakan ibadah seperti wudhu, itu juga disunahkan untuk mendahulukan anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu. Sebaliknya, ketika melakukan hal-hal yang sebaliknya tadi, misalnya melepaskan kaos kaki, melepaskan sepatu, melepaskan baju, celana dan lain-lain, itu dimulai dengan tangan atau anggota yang sebelah kiri. Nah, ini dikatakan bahwa ini perbuatan apa, melepas sepatu, melepas baju, itu dikatakan sebagai perbuatan yang tidak mulia. Bandingannya itu dengan memakai. Termasuk misalnya keluar rumah atau di dalam rumah, itu bahwa memasuki rumah itu diposisikan kedudukannya lebih mulia daripada di luar. Ketika kita di masjid, masuk masjid itu lebih mulia daripada di luar masjid. Itu pengertiannya. Sehingga dalam hal-hal yang bersifat mulia itu Rasulullah mengajarkan agar supaya didahulukan yang sebelah kanan. Sebaliknya dalam hal-hal yang kotor, ya, misalnya masuk kamar mandi, itu dianggap sebagai tempat yang kotor atau tempat untuk mengeluarkan hal-hal yang kotor. Maka Rasulullah memberikan contoh mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu, kemudian ketika keluar itu kaki kanan. Para ulama sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki saat wudhu itu merupakan sunnah. Jika seorang terlewat dari mendahulukan yang kanan, maka ia berarti terlewatkan dari keutamaan. Karena ketika seseorang melakukan sesuatu yang sunnah, berarti yang bersangkutan mengerjakan keutamaan. Walaupun kalau tidak melakukannya tidak berdosa. Kalau misalnya Bapak Ibu memakai baju mulai dari yang kiri, itu tidak berdosa, tetapi tidak mendapatkan keutamaan dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, disunahkan mendahulukan yang kanan saat memakai dan disunahkan yang kiri saat melepas. Jadi para ulama ini bersepakat ya bahwa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hal-hal yang bersifat mulia itu didahulukan yang kanan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun di dalam hal-hal yang disebutkan di dalam hadis ini sifatnya sunnah, tetapi kita sebagai orang yang beriman itu dituntunkan agar supaya senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasul. Di antaranya dalam ayat yang sudah sering kita baca dan kita dengar, Allah berfirman di dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasulah
fa in tawallau fa innama alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balahul mubin. Artinya, katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ayat ini secara jelas memerintahkan agar supaya kita mengikuti, mentaati apa yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah itu dalam perbuatan yang secara hukum itu sunnah. Dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwa orang yang meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pertanda bahwa yang bersangkutan mencintai Rasulullah. Di dalam ayat Al-Qur'an di sini disebutkan di surat Ali Imran ayat 31 dan 32 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu ayat yang ke-31. Kemudian ayat ke-32, "Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sudah sangat jelas bahwa bagi umat Islam itu sangat dianjurkan untuk senantiasa mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perbuatan yang beliau lakukan. Apakah perbuatan itu sunnah, anjuran, apalagi di dalam perbuatan yang wajib, tentu kita wajib untuk senantiasa mentaati dan mengikutinya. Nah, dengan cara ini insya Allah kita akan selamat. Agama kita akan selamat. Kita akan mendapatkan petunjuk jalan yang pasti benar. Karena apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah merupakan contoh yang baik. Di dalam ayat yang sangat terkenal yang selalu kita baca, disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Orang Islam idola utamanya Nabi, bukan yang lain-lain. Sekarang ini kan kadang-kadang terutama anak-anak generasi milenial, Gen Z, itu yang dijadikan idola bukan Rasulullah, tapi idolanya itu adalah siapa, Bu? Idola anak-anak sekarang siapa? Artis-artis Korea, ya. Iya. Ya, melihatnya berulang-ulang, berjam-jam. Nah, itu.
Tapi mestinya bagi kita itu sudah lewat ya. Kita lewat. Karena kita perlu mencari jalan yang dijamin benarnya. Dan jalan yang dijamin benarnya itu adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini secara jelas dikatakan bahwa ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Jadi kita nggak usah mikir, ketika itu sudah pasti dilakukan oleh Rasulullah, kita laksanakan. Apa yang tidak disukai oleh Rasulullah kita tinggalkan. Jadi itu prinsip di dalam ketaatan kita kepada Rasulullah. Prinsip ketaatan itu adalah mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan, dan meninggalkan, menjauhkan diri dari apa yang tidak disukai dan apalagi dilarang. Itu pengertian dari taat. Pengertian dari taat. Tidak usah memilih-milih. Jadi di sini semuanya yang dikerjakan oleh Rasulullah kita usahakan untuk bisa kita tiru. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kembali kepada tayamun tadi, mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Ada beberapa hal, misalnya tadi di awal saya sampaikan, bagaimana kalau kita misalnya mengenakan pakaian, seperti salah satu contohnya misalnya kita itu tadi memakai cincin. Memakai cincin itu tangan kanan dulu, apa di tangan kanan atau di tangan kiri. Kemudian memakai jam itu di tangan kanan atau di tangan kiri. Ini ada beberapa pertanyaan dan kita bisa melacak kepada petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi prinsipnya terhadap apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa meniru sikap para sahabat. Salah satu diantaranya misalnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat yang sangat mulia, yang sangat berhati-hati dan selalu mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Lastu tarikan syai'an karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha." Ini sikap kehati-hatian, sikap ketaatan dan kepatuhan beliau terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Aku khawatir bila meninggalkan perintahnya aku akan tersesat. Ini yang membahayakan. Jadi kalau dalam hidup kita, dalam amal kita, baik itu amal keseharian kita, kalau kita mengikuti Rasulullah, dijamin bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik dan benar. Tetapi kalau kita tidak mengikutinya, mencari-cari sendiri, bisa jadi yang kita lakukan itu tidak benar dan bahkan bisa tersesat. Maka itu harus kita hindarkan. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segala amal itu sudah lengkap. Di dalam ajaran agama itu sudah lengkap. Kita tinggal mengamalkan. Tidak usah mencari-cari cara jalan yang lain. Nah, berkaitan dengan memakai cincin, ini ternyata ada
dua hadis yang menjelaskan dua cara yang berbeda. Di dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, ia berkata, "Kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi wa asyara ilal khinsiri min yadihil yusra." Cincin Nabi itu di sini. Ya, di sini itu maksudnya apa? Beliau tidak mengatakan, tetapi dengan memberikan isyarat. Wa asyara ilal khinsir, memberikan isyarat ke jari kelingkingnya dari tangan kirinya. Jadi kalau Bapak Ibu memakai cincin itu di tangan kiri sesuai dengan hadis ini. Artinya dicontohkan oleh Rasulullah. Nggak usah khawatir, yang tadi makanya tangan kiri nggak usah dipindah ke tangan kanan. Nggak usah. Ya, ini ada dalilnya. Nggak usah. Ya, nggak usah dipindahkan. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, di sini dijelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khotama fiddatin fi yaminihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin perak di tangan kanan beliau. Cincin perak di tangan kanan beliau. Kemudian fihi faddun habasyun kana yaj'alu fassahu mimma yali kaffahu. Ya, di dalam cincin itu ada permata yang terbuat dari batu Habasyah. Saya juga belum pernah lihat ya batu Habasyah di cincin seperti apa. Mungkin ibu-ibu ini biasanya urusan itu sangat paham. Kalau saya tahunya batu kali, enggak batu ini ya. Beliau menjadikan mata cincinnya di telapak tangan di bagian telapak tangannya. Nah, hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu juga mengenakan cincinnya di tangan kanan. Nah, berdasarkan hadis ini, maka dalam hal memakai cincin itu boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri. Boleh juga memakai kedua-duanya. Ya. Yang penting bukan untuk pamer. Kalau cincinnya gini terus, nah itu ya. Kalau itu nanti jadi lain. Ya. Karena pakai cincin di tangan kanan berkali-kali garuk-garuk. Bukan seperti itu. Ya sewajarnya. Karena itu untuk apa ya? Ya mungkin untuk perhiasan, untuk apalah itu ya, monggo. Yang penting kalau bagi laki-laki tidak memakai cincin yang terbuat dari dari besi ya boleh ya. Dari cincin dari besi ya. Terus mau dikasih batu yang besar ya boleh ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kalau memakai jam tangan itu di tangan kanan apa di tangan kiri? Memakai jam tangan di tangan kanan apa kiri? Nah Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan memakai jam tangan ini saya mencari hadisnya tidak ketemu yang bersifat khusus menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memakai jam tangan. Mungkin Rasulullah tidak memakai jam tangan, mungkin ya. Nah maka para ulama menjelaskan bahwa dalam hal ini itu bisa dikiaskan dengan memakai cincin. Artinya bahwa bapak-bapak dan ibu itu boleh memakai jam
apakah di tangan yang kanan atau di tangan kiri. Mungkin kalau untuk kepraktisan ya, kepraktisan itu tergantung pada jam itu fungsinya untuk apa, Bu? Untuk melihat atau untuk mengetahui waktu. Nah, monggo Bapak Ibu yang mungkin lebih mudah kalau melihat ini di tangan kanan, ya mungkin memakainya di tangan kanan. Kalau yang lebih praktis melihatnya di tangan kiri, itu monggo dipakai di tangan kiri. Yang penting kalau pakai jam jangan kanan kiri. Cukup satu kalau jam, kalau cincin boleh. Ya, kalau cincin boleh dipakai di tangan kanan atau di tangan kiri atau kedua-duanya. Tapi kalau memakai jam cukup yang kanan atau yang kiri. Karena fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Kalau jam kan fungsinya untuk mengetahui waktu. Nah, kalau cincin mungkin punya fungsi lain. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, ya kembali kepada prinsip ini, marilah kita sebagai orang-orang yang beriman yang sudah mengikrarkan ya, sebagai konsekuensi dari ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka konsekuensinya kita menjadi orang-orang yang senantiasa mentaati. Sami'na wa ata'na. Ketika kita sudah mengetahui tentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita mengikutinya. Nah, itu yang pertama, jadi berkaitan dengan bab mendahulukan yang kanan. Selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam hadis yang berikutnya di sini dijelaskan tentang salah satu adab ya. Salah satu adab yang berkaitan dengan ketika kita buang hajat. Ketika kita buang hajat. Jadi di dalam hadis dijelaskan, ini dituntunkan supaya ini perlu menjadi perhatian kita. Hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu au gharibu. Hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari ini yang berkaitan dengan larangan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang hajat. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena ini termasuk salah satu adab ya, salah satu adab. Kiblat itu adalah suatu yang sangat mulia ya, sangat mulia, maka kita wajib untuk menghormatinya. Nah, salah satunya kita tidak boleh menghadap kiblat ketika membuang hajat ataupun membelakanginya. Itu disebutkan di dalam hadis itu. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak buang hajat atau kencing, janganlah kalian menghadap kiblat. Ini jelas larangannya, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya.
tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ini nanti perlu saya jelaskan. Kenapa kok ke arah timur atau ke arah barat? Abu Ayyub berkata, kami datang ke Syam dan kami dapati kakus-kakus atau kamar-kamar kecil ya dibangun menghadap Ka'bah. Kami pun memiringkannya dan kami memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di dalam hadis ini ajaran utamanya adalah larangan ketika berhajat itu menghadap atau membelakangi kiblat, menghadap atau membelakangi Ka'bah, itu dilarang. Nah, lalu kenapa di dalam hadis ini dikatakan, diperintahkan agar supaya perintahnya itu adalah syariqu au ghoribu. Syariq itu artinya sebelah timur atau sebelah barat. Karena ini berkaitan dengan posisi, beda dengan kita. Ya. Di sini dikaitkan di Sam, yang posisinya itu di sebelah utara Ka'bah. Atau ketika di Madinah itu posisinya di sebelah selatan dari Makkah, ya, dari Ka'bah. Nah, maka ketika di daerah atau di wilayah yang posisinya itu ini sebagai contoh, yang posisinya itu di sebelah utara atau di sebelah selatan Ka'bah, maka yang diperintahkan di sini menghadapnya supaya menghadap ke barat atau ke timur. Tapi kalau di Indonesia, ya kita di Wioro, di Manggisan, di mana lagi, Karangturi dan sekitarnya, arah kiblat itu di sebelah barat. Maka larangannya itu ketika buang hajat menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Berarti kalau di wilayah kita menghadapnya itu ke selatan atau ke utara. Ke arah ngidul ngulon ya oleh. Karena ya oleh. Ya, tapi biasanya itu kan ya kalau membuat itu arahnya itu disesuaikan dengan apa ya, tidak mojok. Walaupun di dalam hadis ini dijelaskan ya. Dijelaskan bahwa ketika ini Abu Ayyub itu datang ke Sam, kemudian beliau itu menemukan bahwa toilet di sana itu menghadap Ka'bah. Maka kemudian dimiringkan. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang Abi wis kebaju dibangun. Ya. Jadi memang sebaiknya Bapak Ibu sekalian itu ketika kita akan mendirikan, apalagi ini untuk masjid, ada nggak masjid yang toiletnya itu kalau jongkok menghadapnya ke arah barat atau timur? Ada nggak? Ada nggak? Kalau ada sebaiknya dirubah. Ya, alhamdulillah saya ketika dulu bikin itu ya selalu saya minta harus menghadap ke utara atau selatan. Nggak ada pilihan yang lain. Ya, nggak ada pilihan, maksudnya tidak boleh ke barat atau ke timur. Nah, gimana saya sekarang ini sudah terlanjur? Ya monggo, kalau memungkinkan ya dienggoke ya. Kalau memungkinkan. Ya kalau tidak ya banyaklah beristighfar. Ya. Banyaklah beristighfar. Ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih memungkinkan sebaiknya disesuaikan. Seperti yang dicontohkan, dijelaskan di dalam
hadis ini, bahwa ketika Rasulullah memerintahkan seperti itu langsung dilakukan eksekusi, langsung dilaksanakan eksekusi, digeser, ya digeser sedikit ya nggak apa-apa. Yang tadinya menghadap ke timur ya jadi ke tenggara, itu bisa, atau ke timur laut juga bisa. Itu monggo kita semuanya. Yang penting kita sekarang sudah memahami ada dasarnya, dan ini disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih. Lalu di sini ada beberapa penjelasan tentang apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang pertama ada istilah al-ghaid. Al-ghaid artinya adalah tempat tenang. Ya, itu tuh tempat tenang. Makanya kalau di kamar mandi itu nggak boleh bernyanyi-nyanyi. Apalagi baca Quran di kamar mandi ya nggak boleh. Ini namanya tempat tenang. Jadi memang harus ya waktu itu. Ada nggak yang di kamar mandi suka nyanyi-nyanyi? Itu nggak cocok ya, nggak cocok. Ya jadi ya sejak kita tahu ya berhentilah. Kalau nyanyi di luar ya, nggak usah di kamar mandi. Ya. Jadi ini al-ghaid itu artinya tempat tenang. Biasanya digunakan untuk buang hajat, maka disebut dengan al-ghaid. Dan mereka menganalogikan dengan hadas tersebut dengan istilah ini. Kemudian di situ juga disebutkan dengan kata al-marohid. Ya, al-marohid. Al-marohid itu jamak dari mirhab, yaitu tempat untuk mandi. Jadi ini bisa tempat untuk buang hajat maupun tempat untuk mandi. Nah, banyak juga yang antara kedua fungsi itu disatukan, yaitu kamar mandi, wujudnya kamar mandi, tetapi di situ bisa digunakan untuk mandi, bisa digunakan untuk buang hajat. Itu disebut dengan marohid. Kemudian walakin syarriqu au gharibu, yang tadi di akhir hadis itu. Walakin syarriqu au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Jadi di sini ada penjelasan kenapa itu syarriqu au gharibu, tidak menghadap ke utara atau ke selatan. Karena di sini berkaitan dengan penduduk yang posisinya berada di sebelah selatan atau utara, yaitu di sini penduduk Madinah dan orang-orang yang searah dengannya. Jadi di Madinah itu atau yang searah dengannya dianjurkan supaya tidak menghadap ke arah utara atau ke selatan, tetapi sebaliknya menghadap ke arah barat atau ke arah timur. Karena kalau di Madinah menghadap ke utara itu berarti menghadap ke kiblat. Kalau ke arah selatan berarti menghadap ke membelakangi Ka'bah. Nah, bagi kita itu berbeda karena posisi wilayah kita tidak di sebelah utara atau selatan tetapi di sebelah timur. Maka larangannya itu kalau menghadap ke barat atau ke timur. Itu secara garis besar Bapak Ibu sekalian tentang perintah agar supaya kita tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam hadis. Yang pertama, larangan menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat. Ada pertanyaan lagi misalnya, bagaimana kalau di kalen? Bagaimana kalau di kalen? Nah, di kalen itu malah sangat tidak dianjurkan. Tidak ya, sebaiknya tidak menggunakan kalen itu untuk keperluan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perintah merubah arah dari menghadap kiblat ketika
membuang hajat. Jadi ini monggo ya, saya menyampaikan hadisnya seperti itu. Hadisnya seperti itu. Kalau saya misalnya, oh ini harus dirubah ya, nanti ada konsekuensinya. Monggo Bapak Ibu sekalian bisa. Yang penting kita memahaminya, kemudian ya syukur kita itu berniat untuk semua yang kita lakukan disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu untuk mencari selamatnya apa yang kita lakukan. Walaupun itu sudah terlanjur, itu bisa dirubah. Ya bisa dirubah. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya perintah ajaran agama dan juga larangannya merupakan hukum asal, ya, merupakan hukum asal. Tetapi kadang-kadang dikhususkan bagi sebagian umat, ya, dikhususkan bagi sebagian umat. Ini ingin menjelaskan contoh yang tadi supaya tidak dipahami, wah ini perintahnya malah menghadap ke timur atau ke barat. Jadi itu adalah dalam hal yang sifatnya khusus, karena konteksnya posisi ketika itu disampaikan itu tidak di arah timur atau di arah barat, tetapi di selatan atau di utara. Maka di sini akan tetapi menghadaplah timur atau barat. Ini adalah perintah untuk penduduk Madinah. Jadi perintah ini ditujukan untuk penduduk Madinah. Karena Madinah itu posisinya berbeda dengan kita, maka itu tidak berarti kita berpegang kepada akhir hadis ini, bukan. Karena hadis ini menjelaskan konteks khusus, tetapi yang diberlakukan adalah perintah secara umumnya, yaitu larangan secara umumnya, yaitu menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kemudian yang keempat, hikmah dalam hal ini adalah untuk mengagungkan, menghormati Ka'bah, memuliakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis yang marfu, idza ata ahadukum al-baros falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wala yastaqbilul qiblah. Jika ada di antara kalian yang buang hajat, hendaklah ia memuliakan kiblat azza wa jalla dan jangan menghadapnya. Jadi larangan menghadap atau membelakangi kiblat itu intinya adalah bentuk dari perintah untuk menghormati Ka'bah. Karena Ka'bah ini menjadi pusat, menjadi kiblatnya umat Islam ketika menjalankan ibadah sholat. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting, ya, karena ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat diutamakan di dalam ajaran Islam. Kemudian di akhir hadis itu juga disebutkan tentang istighfar. Ya, maksud dari istighfar di sini adalah istighfar dengan hati, bukan sekedar lisan, ya, bukan sekedar astagfirullah, saya terlanjur bikin menghadap ke arah kiblat misalnya, bukan sekedar itu. Tapi ini betul-betul diresapi di dalam hati kita. Sebab berzikir kepada Allah dalam kondisi yang terbuka itu tidak disunahkan. Jadi ini kaitannya dengan tadi ketika membuang hajat. Nah, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin saya menambahkan sedikit, ini berkaitan dengan beberapa adab. Walaupun saya yakin bapak ibu sudah memahaminya, tapi ini untuk mengingatkan kaitannya dengan perintah yang tadi, bahwa membuang hajat di dalam ajaran agama Islam itu menjadi bagian yang diperhatikan, karena itu menjadi bagian dari kebutuhan manusia yang dilakukan setiap hari.
Selama orang masih hidup itu selalu dilakukan. Jadi selama hidup dan dalam keadaan normalnya manusia itu dilakukan. Maka ini merupakan perbuatan yang diatur di dalam syariat Islam. Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketika kita hendak masuk, ini perlu diketahui, kita supaya membaca doa. Nah, doa ini disebut dengan isti'adzah. Isti'adzah itu artinya meminta perlindungan. Nah, doa ini, isti'adzah ini dibaca saat kita hendak masuk, sebelum kita masuk. Jadi jangan masuk dulu baru membaca ini. Oke. Sebelum masuk, jadi sebelum kaki kita melangkah menuju itu kita membaca ini. Ya di depan kamar kecil lah kira-kira begitu ya. Ketika kita posisinya berada di depan kamar kecil, kita membaca doa ini. Jangan masuk dulu kemudian kita baru membaca. Bacaannya adalah Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobaith. Insya Allah kita sudah hafal dan kita sudah melaksanakan. Ya, tinggal memastikan bahwa cara posisi kita membaca tadi sebelum kita masuk ke dalam kamar kecil. Nah, doa ini diajarkan berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Sitrun ma bainal jinni wa aurati bani Adam, idza dakhala ahadukumul khala'a ayyaqula bismillah." Penghalang antara jin dan aurat anak Adam jika salah seorang dari kalian memasuki al-khala. Al-khala itu artinya ya kalau dalam bahasa kita itu WC. Adalah ia mengucapkan bismillah. Ini supaya kita terhalang tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh jin. Karena kadang-kadang ketika di kamar mandi itu, ketika di kamar di khola itu ada yang tadi menyanyi-nyanyi, ada juga yang lebih parah lagi, di kamar mandi sambil merokok. Wah, itu berlipat-lipat itu keburukannya. Ada kan? Tapi di kampung lain, nggak di kampung sini. Di kampung sini saya kira mudah-mudahan sudah tidak ada. Bahkan saya pernah menemukan itu di toilet masjid. Di toilet masjid ada jejaknya. Jejaknya itu apa? Puntung rokok. Ada puntung rokok di situ. Tapi di Masjid Yoro kira-kira ada enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Jadi kalau kita di kamar mandi kok ya ada tuntunannya seperti itu, kita harus tenang, tidak boleh bersuara, tidak boleh di kamar mandi sambil ngobrol ya. Yang satu di luar, yang satu di dalam, ya nggak boleh. Apalagi sambil merokok di dalam, lah itu kesalahannya berlipat-lipat. Jadi itu harus kita hindarkan. Ikutilah apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu insya Allah cara hidup kita ini berada pada jalan yang benar dan kita akan menuju kepada kehidupan yang selamat. Itulah Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin bisa kita lanjutkan, masih ada beberapa yang terkait dengan adab tadi pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini bisa kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat, mengingatkan kita kembali, meneguhkan kita kembali pada prinsip bahwa kita sebagai muslim melakukan segala perbuatan berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.